Record. Ayo, Mamanya Gisel boleh ini ya. Kita dengerin cerita dari Gisel dan mamanya mengenai perjalanan catur mereka ya. Dari pertama Bapak mau nanya, Gisel tuh pertama kali belajar catur dengan siapa, Bu? Wah, udah langsung ditanya nih, Pak. Oh ya, mau perkenalan dulu atau gimana? Bebas. Iya. Mau perkenalan dulu, Bu. Halo semuanya. Halo, nama Anti Priska. Anti maminya Gisel. Udah pada kenal Cici Gisel belum? Tidak, mereka nggak bisa buka pix. Bocor nanti Oh, kalau. nggak bisa buka mic. Oke. Oke, oke. Cici Gisel kelas 4 ya. Di sini kayaknya mayoritas kelas 1 dan 2 ya, Pak ya? Ya, satu dua. Satu, dua, tiga sih ada. 1, 2. Angelin tiga. Oke. Iya. Eh, Dulu Cici Gisel itu nggak ada ketertarikan sama sekali sama catur awalnya. Eh, Cici Gisel tuh tahu catur sebelum umur 2 tahun tuh Cici Gisel tuh udah mengenal catur. Karena Anti sama keluarga, papinya Anti itu suka main catur gitu. Jadi Gisel udah tahu yang namanya permainan catur. Tapi sampai umur 5 tahun pun Gisel tahu catur, Gisel mainnya masih ngasal. Gisel itu mainnya nggak mau kalah ya. Di sini juga pastikan kalian pasti kalau main juga nggak mau kalah ya. Jadi walaupun Gisel bikin pelanggaran pun, nah, Gisel tetap nggak mau kalah, dia nggak mau salah gitu ya. Nah, Gisel ikut catur mulai dari kelas 3 SD, ikut ekstrakurikuler di Calvin ya Pak Henry ya. Itu kalau nggak salah, itu baru mulai itu di bulan Juli 2022 kalau saya nggak salah ingat. Iya, iya, betul. Nah, terus ya, terus baru selang berapa bulan Pak Henry udah ikut sertain Gisel ya di itu di kejuaraan catur terbuka nasional untuk KU 13. Ya, itu Kata catur. eh iya betul. Yang Universitas Gunadarma, Pak. Dharma ya, kata catur. Kata catur. Itu 13. Iya, Kalau 13 ya? itu KU 13. Nah, di situ Gisel pertama kali benar-benar tahu catur dan merasa bahwa kalau saya tidak main sesuai dengan peraturan, kalau saya tidak main dengan baik, saya kalah gitu. Jadi di situ Cici Gisel disadarkan gitu ya. Nah, di sini seperti titik balik dari Cici Gisel itu eh, mau untuk benar-benar belajar catur gitu. Tahu bahwa saya harus belajar untuk maju. Nah, di situ juga Cici Gisel melihat banyak anak-anak lain yang kecil-kecil gitu ya, mungkin lebih kecil daripada Cici Gisel dan ternyata permainannya bagus sekali gitu. Nah, Cici Gisel waktu itu main di 7 pertandingan. Kemudian pada saat pertandingan awal itu 2 pertandingan Cici Gisel langsung dinyatakan kalah karena pelanggaran. Nah, di sini mungkin ada yang kemarin ikut terus kalah karena pelanggaran gitu ya. Nah, jadi kalau untuk catur, kalian harus belajar ke Pak Henry macam-macam pelanggaran di dalam catur. Kalau enggak, kalian nggak bisa menyelesaikan satu pertandingan pun gitu. Nah, di sini Cici Gisel kesel ya. Dia kesel sama dirinya sendiri. Nah, di sini yang struggling sampai Cici Gisel sesak napas dia. Sesak napas, Cici Gisel nangis, mau mundur ya Sel ya. Cici Gisel udah nggak mau main lagi, nggak mau menyelesaikan lagi pertandingan. Nah, kalau misalkan kalian yang kemarin merasa kalah, kemudian ada yang nangis ya, Anti perhatikan beberapa anak pada saat kalah kalian menangis gitu. Uh, itu sebenarnya bagus. Kalian mengalami arti kekalahan, mengalami kekesalan mungkin pada diri sendiri yang tidak mampu untuk memenangkan pertandingan itu. Gitu. Nah, itu bisa membuat kalian jadi lebih maju lagi, membuat
kalian lebih semangat lagi untuk belajar catur gitu. Seperti Cici Gisel yang akhirnya benar-benar mau belajar dan kalau pada saat belajar pun dikasih tahu salah, harus mau menerima gitu. Nggak bisa kalau dibilang salah, "Enggak, saya selalu benar," gitu. Nah, itu nggak boleh. Kalau kalian seperti itu, susah untuk maju ya, dalam catur ataupun, dalam hal apapun juga. Pada saat teman kalian atau guru kalian atau orang tua di rumah mengatakan bahwa kalian ada salah, kalian harus menerima ya, menerima nasihat ya. Di situ kalian bisa lebih maju lagi, gitu. Nah, itu awal mula Cici Gisel main catur. Dia belajar dari siapa, Bu? Awalnya, pertama banget Dari saya, Pak Hen. dari ibu ya. Ibu bisa, Iya, ibu bisa, papanya bisa saya ya. tahu, saya tahu, saya tahu cara jalannya, tapi saya tidak tahu apa kayak peraturan-peraturan catur dan lain-lainnya kayak opening-opening gitu saya nggak tahu Pak Hen. Saya Hmm, cuma tahu pionnya berjalannya seperti apa gitu hmm, aja. sudah cukup. Neneknya Gisel juga bisa ya, omanya Gisel juga bisa ya. Opanya Opanya. sampai sekarang masih main. Heeh. Jadi adik-adik kalian, anak-anak nih, kalian yang punya mama, papa, kakek, nenek, opa, akong, ama gitu ya, yang bisa mencatur, ajak main catur ya, kayak Gisel. Jadi coba sampai sampai kalian bisa apa ya? Sekarang udah bisa ngalahin mamanya ya, kira-kira ya, Gisel. Iya Pak Hen, saya Ya. sekarang tiap kali bermain sama Gisel kalah Pak Hen. Nah, Dulu awal mulanya main itu benar-benar main sama Gisel, jadi saya hanya bermain-main gitu. Tapi sekarang kalau main sama Gisel nggak bisa main-main, Pak Hen. Saya harus siap kalah. iya itu ya. Maksudnya kalau Ya. saya pesan ke beberapa orang tua juga kemarin, kalau papa mamanya bisa, silakan sampai anaknya bisa ngalahin gitu ya, bukan belajar jadi kurang ajar dan seterusnya, tapi ya kalian apresiasi sampai bisa apresiasi anak bisa apa ya mengalahkan orang tua dan seterusnya. Nah, kalian di situ bisa maju dari situ. Eh, terus apa setelah kan tadi kan cerita udah ya sempat ya down dan seterusnya ya, Bu. Terus apa sih yang membuat Gisel ya, terus maju, terus berkembang di catur gitu, terus mau lanjutin apa sih? Yang membuat Gisel mau lanjutin terus apa, Oh, Sel? Gisel. Gisel. Boleh Giselnya juga ini. Setelah kan kemarin udah di ini ya lumayan down ya beberapa ada pelanggaran, kalah Ya. terusnya. Nah, apa sih yang membuat lanjutin deh, nggak saya nggak gulung tikar nih, nggak ini nih udahan gitu. Jual aja caturnya kasih ke ini Jual aja orang catur. Kayaknya kembangin. semangatnya dari Pak Hen deh. Gimana, Pak Bu? Hen Pak Hen selalu nyemangatin Gisel. Semangatin berubah apa dan maksudnya yang kena seperti apa? Ya, kalau dari pengamatan saya ya Pak Hen ya, Hmm. Gisel itu memang punya sifat itu nggak mau kalah gitu. Jadi pada saat dia dikalahin, dia merasa saya harus bisa kalahin lagi gitu. Nah, selain itu, apalagi, selain hal itu terus Pak Hen juga selalu nyemangatin, terus Gisel semangatin itu apa seneng atau ketertekan Gisel? disemangatin Pak Hen, senang apa enggak? Apa jadi Apa tekanan buat tertekan? kamu? Aduh, ketemu Pak Henry lagi semangatin. Aduh, disuruh opening lagi, disuruh hafalin. Gimana, Kalau Sel? opening belakangan ini kan belum, waktu itu masih baik kan, Pak Henry kan enggak masih. Iya, waktu itu nggak harus ngafalin ya, Wah, Pak. nggak harus kita masih main terus main, coba Yang latihan. sekarang kayaknya lebih berat nih. Ya karena kelasnya udah lebih ini kan, lebih tinggi ya. Terus Iya, apa betul. setelah itu berarti ini ya motivasi dari ya, pelatih, dari orang tua pastinya ya, tentunya ya dari diri sendiri juga ya yang tadi sifat sifat nggak mau kalah itu ya bagus ya. Kemarin yang ada yang tadi Mhm. kan nangis mamanya Gisel juga bilang itu justru bagus ya. Pak Henry malah kamu nangis malah ya bagus gitu ya. Kalah terus nggak peduli, aduh itu berat ya maksudnya. Kalau kamu udah kalah tapi nggak peduli itu berat. Gitu. Tapi kalau kamu kalah kamu mengekspresikan nangis gitu ya.
meskipun ya biasa aja sih nangis ya. Nangis juga setiap hari kita bisa nangis gitu ya, tapi untuk hal yang penting gitu, jangan sampai nggak nangis gitu ya. Kamu ini sampai kemarin ada yang panas badannya gitu ya main catur sampai ya mengeluarkan seluruh energi gitu. Otaknya panas, Pak. Sampai panas ya. Itu ini sih memang. Terus Tapi apa? benar itu peran dari terutama dari selain keluarga ya Pak Hen. Kami lihat ya peran dari teman-teman itu juga besar Pak Hen. Kalau lihat ya teman-teman Gisel misalkan kayak Avi gitu ya, kayak Claire gitu. Mereka kan saling ini ya, saling support juga terutama pada saat pertandingan, saling kalau misalkan gimana hasilnya gitu, menang kalah gitu. Dengan pertanyaan itu kemudian pada saat kalah nggak apa-apa gitu. Itu benar-benar membantu sekali punya teman yang seperti itu benar-benar membantu. Banyak juga orang tua yang selain mendampingi anaknya, menjaga anak-anak lain gitu, istilah kata dititipkan, bukan hanya menjaga, oh mereka cukup makan, mereka nggak haus, oh mereka ada gitu ya, nggak hilang anaknya gitu. Tapi mereka memperhatikan, oh anak ini abis kalah gimana gitu mentalnya gitu, oh kamu kenapa gitu. Itu benar-benar membantu menyemangati Gisel juga gitu. Hmm, punya teman Mm-mm. ya, punya orang tua yang mendukung, punya ya opa oma yang bisa main catur, punya teman-teman ya penting ya punya teman-teman. Kalian punya Mm-mm. angkatan ini nih kelas 2 sama satu ini harusnya bersyukur banget nih ya. Banyak sekali. Iya Kemarin banyak banget. kemarin itu kita 24 orang loh. Itu umur 8-nya itu 17 orang kemarin kita. Oh 17 anak. Heeh, Oh, KU 8-nya 17 anak kita kemarin. banyak banget. Cewek dan cowok. Ya, banyak gitu bisa nilai plus gitu ya. Kita sama-sama bertumbuh, bisa juga ya ada nilai kurangnya gitu karena banyak jadi nggak fokus bisa juga gitu ya. Jadi ya tergantung kita mau nanti iniin kemana gitu ya. Jangan sampai kita ya justru ini kalian bisa lebih gitu ya karena kalian punya bisa lebih banyak teman. Terus apa aja sih Bu yang perlu disiapin gitu ya kalau Ibu kan sekarang udah tentunya kita sebelumnya apa ya berjalan tanda kutip lah semuanya buta lah karena kita kan sama-sama baru dan seterusnya gitu orang tua juga ya baru semua gitu untuk terjun ke tempat gitu ya. Tapi kalau boleh sharing Mm. gitu, Bu, maksudnya Ibu ya selama ini udah siapin apa aja untuk Gisel gitu ya yang mungkin bahkan Gisel nggak tahu gitu ya pelatih juga nggak tahu yang Ibu berkorban dan seterusnya gitu ada nggak ya Bu yang di sharing gitu untuk orang tua? Kalau yang maksudnya yang kayak spesial banget sih nggak ada ya Pak Hen ya. Cuman mungkin karena perjalanan ini kan catur ini kan daily life-nya mereka gitu ya. Jadi kehadiran kitanya aja menurut saya itu penting gitu ya. Karena kalau orang tua ya nggak peduli gitu maksudnya kayak oh ya dia emang suka catur, ada Pak Hendri yang ngurusin, ada sekolah, ya udahlah gitu ya. Terus oh mungkin seminggu sekali udah latihan, ya udahlah gitu. Nah, dulu kita sempat juga berpikiran seperti itu, Pak Hen. Maksudnya, oh catur itu hanya untuk kegiatan sekolahnya dia gitu. Dulu kan awal mulanya Gisal sebenarnya maunya futsal gitu ya. Terus dia nggak bisa, futsal nggak ada untuk anak kelas 3, baru Jadi dia ikut Messi ya? catur gitu. Jadi karena kayak Berarti dulu iseng-isengnya Gisal gitu. mau jadi Messi dulu berarti Gisel sebenarnya. Gisal, Gisal suka main bola sama dedinya, Iya. Pak. Nah, jadi jadi kita berpikir ya catur ini hanya untuk kegiatan sekolah dan yang bagus gitu ya untuk olahraga otaknya dia gitu. Olahraga fisik nggak bisa ya otak lah gitu. Nah, tapi ternyata kita pun sebagai orang tua pada saat melihat kejuaraan itu benar-benar kaget gitu Pak Hen. Saya sih kaget gitu ya. Kok ternyata anak-anak kecil ini pinter-pinter banget gitu ya. Saya nggak menyangka sih seperti itu mereka bisa berpikir 3 langkah ke depan dengan cepat gitu ya. Mereka kayaknya strateginya gimana gitu ya. Saya juga nggak habis pikir sih. Nah, kemudian pada saat yang Gisel ikut kejuaraan itu dan kami lihat kondisi Gisel, terus semangatnya dia untuk belajar catur gitu. Nah, Pak Hen juga kasih masukan-masukan gitu ya kan. Saya sama suami juga suka bertanya ke Pak Hen gimana nih untuk Gisel? Apakah Gisel punya bakat? Apakah hanya kayak keinginan dia sesaat doang atau bagaimana gitu ya? Saya nanya berkali-kali deh ke Pak Hendri gitu ya.
karena kami juga sebagai orang tua kok kayaknya kurang yakin gitu Gisel ikut catur ini gitu. Nah, kemudian baru ya kami rasakan pada saat persiapan untuk kejuaraan nasional waktu itu ya, yang akhirnya les dengan Bu Upi gitu ya. Nah, jadi sejalannya waktu ya pasti ada ups and down-nya. Jadi kita nemenin Gisel sehari-hari bertanya, gimana Sel, kamu punya catur gitu ya. Terus ada kesulitan apa, nemenin dia main gitu ya. Bukan cuman, ayo kamu belajar, belajar, belajar gitu. Anak-anak disuruh belajar mulu juga bosan ya Pak Hen ya. Pasti Hmm. mereka lebih suka dengan bermainnya gitu. Jadi ya kita harus mengorbankan waktu untuk me time-nya kita gitu, untuk bermain bersama mereka gitu. Walaupun oh mungkin mereka lebih jago gitu ya. Tapi dengan kayak misalkan Pak Hen ada opening gitu ya. Oh bahas opening bareng gitu ya. Misalkan Sal, Mami nggak ngerti nih gimana sih cara bacanya. Dengan dia ngajarin berarti kan dia juga berlatih gitu ya Pak Hen. Jadi kami tuh nggak pernah yang memaksa Gisel, Gisel duduk belajar catur gitu. Nggak. Jadi kalau di saat dia lagi nggak main catur, yang paling ada impact tuh kokonya ya. Karsten kan suka main gitu ya Pak Hen. Jadi kita, kok tolong bantu main sama Gisel gitu, atau enggak ya saya main sama Gisel gitu. Tanya ke Gisel, openingnya itu gimana sih gitu. Oh ada peraturan baru apa sih yang kamu dapet gitu. Nah itu aja sih Pak Hen gitu. Terus sama paling kalau mau kejuaraan tentu kan makanan sama minuman kita jaga ya. Sama vitamin, kondisi tubuh karena kita juga ngerasain ya pas kemarin yang ke Malaysia Hmm. yang Gisel tiba-tiba sakit gitu. Nah, itu juga saya rasa impact-nya besar juga gitu. Hmm. Berasa juga gitu. Karena kondisi fisik, ya dan kami juga baru tahu gitu ya, ternyata pertandingan catur itu selain menguras otak, tapi menguras fisik juga gitu ya. Hmm. Kayak capek banget gitu, kita yang nemenin aja capek, lelah gitu, apalagi Ya, mereka yang main gitu, Pak Hen. pasti pasti. Iya, Hmm. itu sih selain mungkin les dan sebenarnya ada pengorbanan di les yang lain, Pak Henry. Hmm. Eh, untuk belajar catur yang intens, tentu kan kegiatan sekolah harus diutamakan ya Pak Hen. Nah, baru les-lesnya dia. Jadi kemarin itu kita sempat kesulitan untuk mengatur jadwal lesnya Gisel yang banyak. Di situ jadi harus memilih gitu, Gisel memilih. Misalnya aja kayak untuk musik Gisel sebelumnya belajar piano dan violin gitu. Jadi sekarang Gisel hanya violin aja, Hmm. pianonya nggak lagi gitu. Karena kan jam belajar, tugas sekolah, dan catur ini gitu ya. Jadi ada yang harus dikorbankan eh, untuk caturnya juga gitu. Hmm. Jadi penting ya punya koko juga ya, punya koko atau cici atau adik gitu ya, yang bisa Iya, main ya. Nih kayak beberapa anak yang ini pada bisa koko sama cicinya harus diajak main. Eh, iya kayak Shine ya, itu punya Koko Revive. Nah, Revive juga bagus gitu ya. hmm. Itu Revive dulu sempat ngajarin Gisel juga ya. Hmm. Iya. Ya, Shine minta ajarin koko Shine. Eh, itu ya, maksudnya ya, ya ini kan kita cerita ya, maksudnya tapi nanti ya Bapak Ibu pasti akan bisa merasakan yang mungkin berbeda gitu ya. Oh enggak, bisa aja misalnya susah banget persiapan catur maksudnya anak-anak atau oh, enggak kok gampang gitu. Maksudnya bisa aja mengalami hal yang berbeda gitu ya. Tapi ini dari sisi Gisel Hmm. seperti ini kan. Nah, eh, saya sih penasaran begini. Kalau ibu sama bapak sendiri sekarang udah ini belum apa merasa Gisel tuh ada berbakat atau tidak? Kalau iya kenapa? Kenapa? Eh, berbakat atau enggak ya? Eh, kalau saya sih di luar bakat atau enggak ya Pak Hen ya, saya jujur saya amazed gitu ya sama kemajuan Gisel gitu. Eh, waktu itu pas pertandingan kejurnas, kalau Bapak ingat saya juga ragu ya untuk mengikut sertakan Gisel ya, karena baru belajar sebentar, terus belajar dengan Bu Upi ya.
Itu udah belajar sama Bu Upi, tapi baru 2 kali pertemuan gitu. Nah, di situ ternyata dia bisa dia bisa lumayan ya, dia 11 peringkat ya. ke-11 ya, heeh. Dia bisa dapat 3,5 poin, di mana lawan-lawannya itu ternyata juara 1, juara 2, dan juara 5 Kejurnas gitu. Hmm. Jadi kemudian setelahnya juga kan ada yang festival catur tuh, festival catur yang di Tamini. Nah, di situ Gisel tiba-tiba jadi peringkat 4 gitu. Dia sempat lawan Veronica, Stacy gitu ya, Intan, yang di mana situ juga juara-juara Kejurnas juga gitu. Jadi dengan kemajuan dia yang seperti ini sih saya amazed juga gitu, Pak Henry. Hmm. Jadi sepertinya antara bakat atau enggak, tapi dia punya kemauan gitu Hmm. untuk caturnya. Hmm. Jadi ya saya kan juga bilang kami akan support gitu, di mana anak mau berkembang dan itu untuk hal yang baik, kami akan support gitu. Hmm. Ya jadi Mm-mm. udah nggak terlalu penting lah ya bakat atau enggak, yang pokoknya anak ini maju sekarang. Iya, Ya, ya. iya, iya, asal dia mau ada kemauan, di mana itu baik, kita akan support. Ya. Kalau saya sih percaya bakat sih, bakat banget. Bahkan tuh Sel. Ya. Eh, ya kalau saya percaya sih Gisel ada satu hal yang apa ya? eh Kalau jadi adik-adik anak-anak kalian harus tahu ya, catur itu butuh imajinasi yang tinggi gitu ya. Catur itu butuh kalian tanda kutip ya. Jadi apa ya? Punya imajinasi yang tuh yang nggak biasa gitu ya. Karena kalau kalian punya imajinasi yang biasa ya semua orang juga punya gitu ya. Ya kalian susah menang ya karena semua orang punya imajinasi yang biasa, kalian juga sama gitu ya. Ya udah paling modalnya rajin-rajinan belajar aja gitu ya. Tapi kalau kamu punya imajinasi yang tinggi gitu ya. Nah, seperti Bapak bilang ini Gisel gitu. Gisel tuh punya imajinasi yang tinggi, imajinasi dalam catur ya maksudnya. Tinggi gitu. Jadi dia bisa memikirkan langkah-langkah yang udah apa ya? Seumurannya itu berbeda gitu. Karena dia punya imajinasi yang tinggi gitu. Nah, ini yang kita harus temukan dalam diri kita gitu ya. Coba belajar imajinasi, jangan takut gitu ya. Nah, terus dalam catur itu kan memang harus punya ketakutan yang real ya. Takut ya betul ya dihitung sama takut, jangan sampai cuma takut-takut doang gitu. Takutnya harus dihitung. Nah, imajinasi ini yang nggak semua orang punya memang. Nah, itu Pak Henry lihat dari salah satunya dari Gisel ya. Pak Henry sering bilang eh, ini anak bakalan jadi gitu ya. Ini anak bakalan jadi karena punya imajinasi yang tinggi gitu ya. Dia bisa jawab pertanyaan yang mungkin waktu sebelum Gisel apa ya serius belajar kayak sekarang gitu ya. Pak Hendra udah bilang ke mama papanya, ini anak bakalan jadi karena ada satu hal yang imajinasi dia tinggi gitu. Ada satu hal yang apa ya sulit sih diungkapin, tapi mungkin insting seorang pelatih salah satunya gitu ya. Insting seorang pelatih, ini anak bisa gitu. Nah ini yang kalian juga harus punya gitu ya. Pengen bisa, pengen apa ya, pengen ya serius dicatur dan seterusnya gitu ya. Tentu pasti kita percaya ada bakat dari Tuhan gitu ya. Kita kan orang Kristen, kita percaya bahwa apa ya, apa yang kita prestasikan dan seterusnya itu nggak pernah terlepas dari Tuhan gitu, pastinya gitu ya. Nah Gisel bisa juara gitu, ada banyak ini kayaknya ngelek ngelek ya. Kayaknya tuh. Tuh. Masih udah ya. Kedengeran nggak dari Bapak ngomong apa mana? Putus ya. Kedengeran nggak tadi Bapak ngomong apa mana? Oh, nggak bisa buka ya. Sorry, sorry, sorry. Sampai mana, Bu? Saya ngomong tadi. Coba. Sampai mana, Bu? Putus ya? Tadi, iya, Ya, iya Pak Hen, tadi tiba-tiba diam. Freeze. ya bakat ya dari Tuhan tuh, Ya, Ben. iya, Ya, ya, kita percaya bahwa ya ini orang Kristen gitu ya. Kita percaya kita tuh ya bisa juara dan seterusnya karena bakat dari Tuhan gitu. Karena Tuhan lah, bukan karena kita gitu. Nah, ke depan apa sih Bu harapan Gisel gitu ya? Terakhir lah, last question gitu ya. Nah, ke depan Gisel apa? Gisel sendiri boleh jawab gak? Gisel sendiri mau jadi apa sih ke depannya di catur Gisel? Atau mau sudah menggantung medali kita sudah juara gitu. Menjadi legend gitu. Atau apa Gisel?
It's okay. Kamu mau apa? Ikut pertandingan apa atau apa? Kamu mau jadi apa? Catur. Udah pikirkan sejauh itu belum atau apa? Ingin ikut ke jurnas. Nah, Junas tahun depan ya. Junas tahun depan ya. Kita target Junas tahun depan ya. Ya. Oke. Kita doakan sama-sama Gisel ya. Nah, kalian juga tentunya Gisel juga pasti doakan kalian, kita maju bersama tentu ya. Oke. Thank you semua yang sudah mendengarkan. Mungkin boleh nggak ada kalau Thank you. kalau mau ada yang nanya gitu ya, silakan 1 atau 2 pertanyaan boleh. Bapak Ibu boleh acungkan tangan gitu ya. Yang tadi mendengar, yang terus kita ada penasaran mau nanya sama mamanya Gisel atau nanya sama Giselnya. Mau nggak? Silakan kalau ada yang mau nanya. Bapak kasih kesempatan 1 atau 2 pertanyaan. Ada? Oke, Hans, boleh buka mic-nya. Pak Henry, ya Hmm? catur yang kemarin, oh ya, lupa gak ada catur. Kenapa, Hans? Enggak. Oh, oke. Dari mamanya atau papanya ada yang ini mau nanya sesuatu? Eh, lagi ada kesempatan untuk tanya gitu ya. Ada? Sebentar. Oke, kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Thank you ya mamanya Gisel udah sharing di sini sama Gisel, udah meluangkan waktunya. Iya Pak Hen. Thank you juga untuk yang mendengarkan. Oke. Ya udah, thank you banget untuk malam ini. Sasa, bentar, jangan share screen dulu, Sasa. Wait sebentar. Ya sudah, apa? Oke. Gimana? Jadi kami live ya, Pak Hen. kita belajar. Tapi thank you banget. Thank you. Iya, oke. Sama-sama Pak Hen. Thank Ya, you. bye-bye semua. Dadah. Selamat belajar ya. Bentar Bu. Boleh buka ini Ya. ya. Boleh buka mic semua. Saya thank you. Bapak udah bukain mic-nya. Saya thank you. Thank you. Terima kasih. Tetap semangat ya. Terima kasih. Iya. Thank you. Iya, sama-sama. Iya, Pak Hen. Bu. Thank you, Pak Hen. Iya, Bu. Bye-bye. Bye-bye dong. Hai. Bye. Gisel, dadah. Bye-bye. Ya, Pak. Bentar. Satu lagi, Bu. Salah satu kalian mau salah satu kalian. Bentar, ini yang share screen siapa? Sasa. Bentar, jangan share screen dulu, Sasa. Kayaknya mereka semangat untuk belajar deh, Pak. Sebentar, salah satu kalian mau jadi pecatur hebat, salah satunya. Salah satunya ya. Kenapa, Pak Hen? Salah satunya adalah mikirnya harus lebih banyak daripada ngomongnya. Iya, benar. Maksudnya Benar, Pak Hen. ngomongnya agak susah karena dia mikirnya lebih banyak daripada ngomongnya. Oke, dadah. Thank you. Oke, anak-anak, kita coba belajar. Kita belajar hari ini ya. Mungkin kita boleh ini deh.